orang lain. Ya, bukan kita untuk menilai orang lain, dan kita nggak berhak, itu saja, nggak berhak menilai orang lain. Tapi perlu apa di sini? Perlu kita memang ya waspada gitu loh. Ya, waspada. Hati kita ini pasti akan memantulkan, kondisi hati itu akan terpantulkan lewat semuanya nih, lewat mata, lewat sikap, gitu ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berarti Bu, kalau kita mau, Ibu perlu nggak terlihat ramah? Perlu nggak kita terlihat ramah? Perlu kan? Kalau dianggap terus misalnya dinilai gitu loh, oh dia orangnya jutek banget sih gitu loh, misalnya gitu loh ya. Ya kan kita nggak mau juga, ya kan? Nah kita perlu juga kita apalagi terlihat, bukan perlu ya, maksudnya kita ya maunya gitu loh, ya maunya kita, ya kita kan baik, bukan untuk dilihat orang. Nah ternyata bagaimana cara memandang kita, bagaimana cara kita nariin bibir kita, mulut kita, itu tergantung dari hati. Berarti kalau gitu bagaimana? Penting nggak kontrol hati nih? Penting nih jaga bersih hati. Ya penting sekali Bu. Jaga kebersihan hati kita tuh penting sekali, karena dia nanti akan diterjemahkan nampak dengan sikap-sikap kita. Oke, sudah. Kita lanjutkan. Selanjutnya ini. Huwallazi anzala 'alal kitab minhu ayatum. Salah. La yu'akhidzukumullah ya billaghwi fi aimanikum walaki yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum. Fa innahu nazzalahu ala qalbika, belum ya? Setelah itu kok belum ada tuh? Fa innahu nazzalahu ala qalbika. Hah? Nazzalahu ala qalbika enggak masuk? Itu nazzalahu ala qalbika Al-Baqarah berapa? 97, sudah? Oh, sudah ya. Sudah saya sampaikan di sebelumnya. Yang ini Al-Baqarah berapa nih? Masih berapa? Oh ya, berarti ada yang kurang nih. Di sini nggak masuk berarti ya. Yang 97 dulu ya. Itu tadi tasyabahat qulubukum tadi 118 kan? Nah, kita ini dulu. Fa innahu nazzalahu ala qalbika. 97 ya? Hah? 97, Bu. Gimana? Coba bacakan ayatnya dari awal. Sini kok gak ada sini. Ada? Mana coba bacakan. Sadaqallahul azim. Jadi ada orang Yahudi itu musuhan sama Jibril, Bu. Ya, nggak mau beriman. Nah, ini ayatnya, tapi kita nggak usah bahas itu ya. Nah, siapa yang menganggap musuh gitu loh dengan Jibril, fa innahu, maka sesungguhnya Jibril itu nazzalahu ala qalbika. Padahal malaikat Jibril itulah yang kemudian ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan wahyu kan, untuk menurunkan Al-Qur'an. Nah, kita lihat di mana bagaimana Allah menurunkan Al-Qur'an itu. Fa innahu nazzalahu ala qalbika. Kayaknya saya singgung ini kemarin sedikit 2 pekan yang lalu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi mahattoh, apa itu mahattoh?
Halte, mahaltoh tuh halte atau tempat. Nah, tempat Allah menurunkan Al-Quran itu adalah hati. Jadi kalau Allah mau kasih Quran sama kita, kasihnya di mana? Di dalam hati, Bu. Nah, ini berarti ini koreksian juga, dulu saya suka sampaikan, yang mana ayat-ayat Al-Quran kita, Bu? Ayatum fi sudur. Itu ayat ya. Jadi ayat itu bisa ada ayat Al-Quran, bisa ayat maktubah, tanda-tanda kebesaran. Tapi artinya dia bisa dua makna. Nah, kalau masih ayat tanda-tanda kebesaran Allah itu adanya fi sudur. Tapi kalau Quran Allah turunkannya itu di mana? Di dalam hati. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang yang kita harus pikirkan, kira-kira hati kita layak apa tidak? Allah turunkan Al-Quran. Tapi ya, saat Allah mau kasih kita ayat Al-Quran, saat Allah mau kasih, itu tidak dikasih di mulut. Jadi ada orang yang hafal Qurannya di mulut, ada? Ada, mulutnya bisa. Makanya gak boleh cepet-cepetan, kan Rasul cepet-cepetan Al-Quran tuh gak boleh. Paham ya? Nah, disuruh untuk kemudian faiza qara'nahu fattabi qur'anah, maksudnya pelan-pelan. Sama Quran itu pelan-pelan. Dan dari ayat ini kita belajar, sekali lagi saya sampaikan bahwa tempat gitu loh, tempat yang bisa menampung Al-Quran itu hanya hati kita. Oleh karena itu benar-benarlah minta sama Allah ya, untuk kemudian ayat Al-Quran itu memang bisa menembus hati kita. Berarti kalau kita baca tapi Al-Quran gak masuk ke dalam hati kita, berarti kita Al-Quran itu turun gak sama kita, Bu? Jadi Al-Quran itu Allah turunkan, kan gitu kan? Anzala itu turun, dia memang dari atas, dia diturunkan. Nah, mana yang bisa, tempat mana yang bisa ditempati sama Al-Quran? Hati. Berarti kalau kita baca Al-Quran tidak pakai hati, cuman pakai lisan, nah berarti kita tidak bisa menampung Al-Quran. Berarti juga kalau hatinya tidak bersih, ya nggak masuk, begitu loh. Atau hatinya ditutup ya, kata Allah bilangnya. Am ala qulubin akfaluha, atau kamu gembok hati kamu. Kalau hati kita tutup, bisa masuk? Ya nggak bisa. Sementara tempat masuknya Quran itu adalah hati. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya tadi belajar ya, coba kita betul-betul berlatih ketika kita mendengar ayat Al-Quran, ketika kita baca Al-Quran, mintalah sama Allah, ya Allah, supaya hati kita ini bisa menampung, supaya hati kita ini bisa menjadi halte, ya, tempat ayat Al-Quran itu berhenti, tidak pergi. Ada ayat beberapa lagi ya, ada juga nazala ala qalbika, ada ayat yang seperti itu juga. Ada, dulu saya sudah sampaikan, sanukriuka fala tansa, artinya kalau Al-Quran itu sudah dimasukkan ke dalam dada, itu insya Allah ke dalam hati, tidak akan lupa. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Oke. Itu Ibu, kita lanjutkan ke yang 118 ya. Oh,
Yang 225. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Nah ini alhamdulillahnya, walaupun Bu manusia masuk neraka kenapa Bu? Kenapa? Karena mulut. Nah kan cara mulut. Iya enggak? Ada sahabat yang bertanya, apa kita disiksa? Apa kita dihitung? Apa kita dihukum dengan mulut kita? Iya kata Rasul. Demi Allah, tidaklah orang terjerembab ke dalam neraka itu kecuali karena disebabkan karena mulut. Paham ya? Tapi ini ayat ini sebenarnya bertolak belakang. Nah, bertolak belakang. Jadi alhamdulillah gitu loh. Allah kita tuh memang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tahu juga ya bahwa kadang-kadang kita itu ngomong nggak sungguh-sungguh, ya kan? Kadang kan kita ya Allah gitu loh. Cuman nggak boleh juga dikit-dikit gitu loh. Gitu salah ngomong gitu nggak boleh, ya. Nah ini kaitannya dengan sumpah ini memang Bu. Ini kaitannya dengan sumpah ya. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Kalau sumpah yang dengan main-main gitu saja, nggak sungguh-sungguh, itu kita tidak dihukum, tidak disiksa sama Allah. Walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Nah, tapi kita dihisab, disiksa gitu loh, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh hati kita. Jadi di sini ada billaghwi fi aimanikum. Di sini ada kaul Bu ya. Kaul itu perkataan dan ada hati. Jadi gini, jadi apa yang diucapkan oleh lisan itu satu keadaan, dan apa yang dilakukan oleh hati keadaan yang lain. Ya. Nah, ketika seperti itu, di sini dengan sifat ghafur, perhatikan Allah tutup ayatnya dengan sifat ghafurnya Allah, dengan sifat Maha Pengasihnya Allah dan sifat halimnya Allah, ya, sifat lemah lembutnya Allah. Allah enggak menyiksa kita, tidak menghukum kita dengan sumpah yang kita ucapkan hanya dengan mulut. Tapi Allah melihat apa yang betul-betul di hati. Nah ini menguatkan kita lagi, menguatkan kita kembali bahwa semua yang bersumber dari hati kita itu dinilai sama Allah. Apa artinya kasabat? Perbuat. Apa bedanya dengan perbuat yang lain? Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kalau itu juga beda tuh, kasabah dengan iktasabat ya. Kalau niat dengan sudah dilakukan itu sudah beda. Tadi saya belajar Bu, kasabat itu biasanya dipakai kasabah itu untuk kerja cari uang. Itu kasabah. Jadi memang kasabah itu adalah perbuatan yang ditujukan untuk dapat untung gitu loh. Orang yang melakukan yang tujuannya dia dapat keuntungan. Nah, ketika dia hanya bergurau-bergurau saja, dia hanya main-main saja, tidak. Tapi di sini dikatakan yang kasabat itu adalah hati. Nah, kita berarti melihatnya di sini Bu, bahwa bagaimana betul-betul Allah melihat kepada hati kita. Allahu syahidun ala ma fi qalbika.
Ya, Ibu, tapi ini nanti nggak boleh ya, nggak boleh jadi dalil. Oh, berarti kalau omong-omong aja nggak dihukum sama Allah. Karena ada hadis amsik alaika haza. Tahan, jaga betul mulut kamu. Karena orang masuk neraka itu karena mulut. Nah, ini nanti kaitannya kalau dengan dia sumpah. Saya nggak tahu persis nih juga bagaimana ya, kok bisa ada sumpahnya kok main-main. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini yang kita lihat bukan kalau yang di mulut itu nggak dinilai sama Allah, bukan begitu. Di sini kita melihat bahwa apa yang memang disengaja sama hati itu Allah tahu gitu loh. Nggak mungkin Allah lalai. Jadi kadang-kadang mulut kita masih bisa bohong juga, tapi ya kita tahu hati kita. Jadi dia kasabat tuh dia memang menuju gitu loh. Melakukan sesuatu itu memang karena dia mau sesuatu. Nah, jadi apa saja yang dituju sama hati ketika jelek itu Allah tahu. Ngeri, Bu. Saya ya juga ya. Kadang-kadang kita berbuat nggak nampak gitu loh. Tapi kita tahu hati kita itu ada tujuannya yang lain gitu loh. Ya, ada mau keuntungan gitu loh. Ya, dengan kata-kata itu. Nah, itu semua ketika tujuannya tidak baik ya, tidak benar, itu semua yang dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita itu kuat enggak sih, Bu? Hah? Iya, Bu. Hati itu jadi tadi saya belum sampaikan ya. Jadi apa bedanya sudur tadi dengan irodah? Sudur dengan kolbu. Nah, irodah itu tempatnya di hati gitu loh. Ya, kok irodah lagi. Hati itu tempat kita mengambil keputusan gitu loh. Ya, tempat kita melakukan sesuatu itu dengan tujuan kita melakukan sesuatu. Itu dia tempat itu ada di hati. Nah, gitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau hati sudah berkehendak gitu loh, hati sudah bertindak, nah nanti diantara hati itu benci, marah, ulfah, nanti kan ada ayat al-lafa ya, hati itu mau menyatu, itu hati. Tinggal sekarang hati mau apa enggak nih hati kita tuh kita sadar apa enggak gitu loh, kita awasi apa enggak gitu loh. Sadar gak sadar itu yang dinilai sama Allah. Nah, cuma kalau kita gak sadar, ya kan? Jadi yang dinilai itu, yang di Allah lihat tuh ya yang jelek-jelek itu. Tapi kalau kita sadar, kita kuasai, kita kontrol gitu loh. Ya, kita berharap, kita tahu ini yang dilihat sama Allah. Kita tahu ini yang jadi penilaian kita. Kita tahu ini yang menjadi kualitas apa enggaknya perbuatan kita. Jadi kita nggak main-main sama hati gitu loh. Paham nggak, Bu, maksud saya? Siapa yang bisa menjelaskan lagi? Ya, jadi kasabat kulubukum itu apa yang ya dilakukan ya dengan kesadaran, dengan apa ya, dengan kekuatan itu tuh kata-kata kasabat itu. Dan hati itu memang dia tempatnya di situ. Coba kalau kita lihat kan, kita tuh biasanya kalau udah punya kemauan gitu loh, kalau kita udah kepingin, itu kan hati. Jadi dia menunjukkan kekuatan. Ya, dia akan baik kalau diarahkan kepada yang baik. Tapi kalau kita tidak arahkan kepada yang baik, ya dia akan merugikan diri kita. Baik, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan bisa, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Rabbana la tuzigh. Nah, ini kondisi hati yang lain. Kondisi hati yang lain. Hati itu Allah gambarkan dia bisa azagha atau tuzigh. Dia condong kepada yang batil, kepada yang jelek.
ba'da iz hadaitana. Jadi seharusnya kalau sudah dapat hidayah, harusnya hati kita condong kepada yang baik. Dan sebenarnya tadi saya katakan, sebenarnya bukan setelah dapat hidayah saja, pada aslinya gitu loh. Fitrahnya, ya, fitrahnya manusia itu sebenarnya dia memang mau senangnya kepada yang benar. Kemudian kan kita juga mencari hidayah sama Allah, akan tetapi ternyata ada hati itu dia bisa berpaling, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini beratnya hati kita. Ini beratnya tantangan kita dengan hati. Bentar ya, saya lihat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari doa ini Bu, kira-kira kalau kita nggak berdoa, gimana kondisi hati kita? Kalau kita nggak berdoa, ya Allah, jangan kau condongkan hatiku kepada kesesatan setelah engkau beri hidayah. Dari sini kita belajar, Bu, memang masalah hidayah itu masalah yang sangat tidak bisa kita gantungkan kepada diri kita sendiri gitu. Makanya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, dan setelah kita dapat hidayah kita masih perlu lagi berdoa la tuzigh qulubana. Karena memang hati itu apa? Berbolak-balik kan itu kan? Nah, berbolak-baliknya hati. Nah, memang sekali lagi was-was itu nggak kuat, tapi ya dia bisa mempengaruhi. Artinya kalau hati kita kuat bisa nggak terpengaruh, tapi kalau hati kita lemah, was-was inilah bisa menyebabkan kita lemah. Untuk bisa kuatnya bagaimana? Kita diajarkan untuk berdoa. Rasul berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Gitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi masalah hidayah, masalah yang kita tidak boleh betul-betul bergantung kepada diri kita. Kita memang harus betul-betul kepada Allah. Nah ini kaitannya. Hidayah itu berarti kaitannya memang dia kepada hati. Tadi kan Quran itu masuknya ke hati. Nah tapi hati itu bisa condong dia kepada yang jelek, condong kepada yang buruk. Coba kita perhatikan di sini. Wahablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karunikanlah kepada kami rahmatmu ya Allah dari sisimu, sesungguhnya engkau adalah wahhab. Wahhab itu artinya yang maha memberi, Bu. Hibah itu sama seperti hadiah. Sama gak ya? Sorry. Jadi gini. Biasanya kita, enggak sama, Bu. Pemberian sama hadiah. Ibu ngasih anaknya hadiah kapan biasanya? Ketika dia baik kan? Ketika dia manis, ketika dia nurut, ketika dia melakukan kewajiban, kita kasih hadiah. Kalau pemberian kapan aja. Jadi dia nggak harus ngapa-ngapain pun kita kasih. Ya kan? Kita ada kewajiban kita memberi gitu loh. Nah, ini wahhab, Bu. Jadi hidayah itu dia adalah pemberian. Bukan karena prestasi kita. Bukan karena kita berhak. Bukan karena kita bagus, makanya kemudian dikasih sama Allah. Bukan. Jadi hidayah, tetapnya hati, itu betul-betul hibah. Hibah tadi apa, Bu? Pemberian. Karena dia pemberian, makanya kita betul-betul harus minta. Kalau prestasi, kayak mana? Perlu nggak minta prestasi? Nggak perlu, yang penting kamu berprestasi saja, nanti pasti dapat. Iya kan? Itu kalau hadiah. Jadi yang penting kita berprestasi nanti dapat hadiah. Tapi kalau pemberian itu memang Allah nggak lihat. Ya Allah bisa kasih sama siapa saja,
Dan disinilah karena Allah nggak melihat apa yang harus kita lakukan dulu, kita minta sama Allah. Dan Allah ngajarkan kepada kita bahwa hati yang bisa tetap itu adalah pemberian dari Allah. Oleh karena itu kita jangan merasa besar dengan amal kita, jangan merasa besar dengan ibadah kita, jangan merasa besar dengan ilmu kita. Bahkan kita takut sekali ya kalau hati kita ini balik lagi dia. Setelah dia dapat hidayah, dia condong lagi kepada keburukan. Ibu, berarti kalau kita nggak serius doa kayak gini, patut kita khawatir. Ya, patut kita khawatir hati kita ini condong-condong kepada yang buruk. Kalau dalam Quran surah As-Sam itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur dulu loh. Jadi Allah mengilhamkan ke dalam jiwa kita itu fujur duluan. Ya, makanya orang banyaknya yang mukmin apa yang kafir sih? Banyaknya yang mana? Banyaknya yang kafir, Bu. Sekarang sih 8 miliar ya. Dulu ya saya tahu pas 5 miliar. Orang mukminnya 1 miliar. Sekarang saya nggak tahu. Sekarang katanya manusia 8 miliar katanya sekarang. Nggak tahu 1 miliar berapa orang mukminnya. Jadi sedikit. Jadi banyakkan yang nggak dapat. Ya. Belum lagi nanti kalau bicara yang masuk surga ya. Yang masuk surga banyakan dari orang mukmin yang banyakan masuk surga atau neraka sih. Wah, nggak berani ngomong. Ini menunjukkan pada kita hidayah itu mahal. Tapi yang sungguh-sungguh minta, insya Allah dikasih. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba kita ulang lagi sama-sama. Bagaimana? Ada apa saja kondisi hati? Ada khotam, ada hati yang tertutup. Lagi? Ada hati yang sakit. Ada hati yang keras. Ada hati yang ada tersegel ya, terlaminating, buruk-buruk semua nih. Ada hati yang sudah meresap, sudah cinta dia sama dosa-dosa itu cinta, udah terbiasa sukanya yang buruk-buruk. Makanya lah ya, karena memang sifat hati lebih banyak yang buruk kayak gini, makanya orang yang kafir, orang yang munafik itu lebih banyak gitu loh. Karena apalagi Bu? Tasyabahat apa tadi? Tasyabahat kulubuhum. Hatinya tasabuh, serupa hatinya dengan ya, tasabuh itu menyerupai. Ada orang tasabuh dengan orang laki-laki, tasabuh perempuan, atau ke barat-baratan istilahnya gitu ya. Tapi kalau sekarang udah nggak jelas yang mana yang barat, yang mana yang timur ya. Udah sama aja. Tasyabahat kulubuhum artinya sama dengan orang-orang yang sebelumnya tuh ya, yang mengatakan kok Allah nggak turunin ini sih, kok Allah nggak gini sih gitu loh. Apalagi Bu? Kasabat kulubukum tuh gak masuk yang buruk tuh ya. Nah itu menjelaskan bahwa apa yang dibuat oleh hati itu yang dinilai oleh Allah. Fi qulubihim zaygun tadi belum ya? Oh ya, loncat itu harusnya ada satu ayat di atasnya fi qulubihim zaygun. Kok gak diingetin saya? Sebelum Rabbana la tuzigh qulubana itu kan ada satu lagi ayat. Diam aja. Nah, nanti ada zaig, ada fi qulubihim zaygun. Ini mirip juga fi qulubihim maradun. Nah, coba ada satu orang yang hafal? Yang tadi yang udah kita ulang sama-sama, ayo. Ayo Bu Aisyah. Ayo coba Bu Aisyah.
Coba. Khatam Allah, hati yang tertutup, hati yang keras, hati yang ada penyakitnya. Nah, hati yang gulf, hati yang tertutup rapat. Ayo, siapa yang udah hafal satu orang? Masa nggak ada yang mau? Saya nggak lanjutin pelajaran kalau belum ada yang ngomong 3 orang. Ayo, wahen. Kosat keras seperti hijarah. Usribu fi qulubihimul ijla. Lagi tasyabuh. Hati yang tasyabuh. Apa itu hati yang tasyabuh? Yang nyerupai gitu loh, yang mirip dia sama orang yang nggak bagus. Jadi yang nggak bagus, jadi yang menyerupai itu hati yang menyerupai. Aduh, bahaya pasti. Lagi hati yang zaig tadi ya, zaig fi qulubihim zaigun. Tadi ayatnya Rabbana la tuzigh qulubana. Ayo sebelah sana satu orang. Ayo jangan nunduk-nunduk. Yang belakang. Bu Dede. Ayo. Hati yang tertutup. Bisa kalau pakai bahasa Arabnya bisa bagus lagi. Khatamallahu ala qulubihim. Hati yang tertutup. Lagi. Summa qasat qulubukum. Hati yang keras. Fi qulubihim maradun. Gitu bilangnya. Hati yang penyakitan. Ibu, ada orang sakit-sakitan? Ada kan? Lihat sakit-sakitan. Nih ingetin, jangan sampai hati kita sakit-sakitan. Ya, di dalam hati. Kalau udah itu bahaya, kalau ada kata-kata fi itu bahaya, dia udah di dalamnya tuh. Di dalamnya dia udah ada rasa sakit. Lagi. Hati yang meresap, hati yang meresap minum maksiat, jadi dia meresap mencintai. Hati yang tasyabuh, hati yang zaig. Ada lagi yang mau coba? Silakan. Nanti nyesel loh. Yang mana? Belum. Ayatnya kan belum kita bahas. Nanti ada. Asimun qalbuh nanti ada. Oke, kita lihat yang satu yang Al-Baqarah yang 228. Berapa tuh? 223 ya. Huwallazi Al-Baqarah Al-Imran itu ya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kecondongan pada kesesatan. Nah itu zaighun itu dia ada kecenderungan, ada kecondongan kepada sesat. Makanya tadi kita minta la tuzigh, jadikan hati saya ini punya kecenderungan. Ya. Punya kecenderungan kepada kebatilan, kepada kesesatan, kepada yang jelek gitu loh. Lah Ibu, ada nggak Bu orang yang suka sama yang nggak bagus Bu? Banyak. Sekali lagi harusnya kita nggak suka sama yang buruk-buruk, tapi kok ada yang suka ya yang kayak gitu. Ya Ibu, makanya kita bulan Ramadan tuh salah satu target bulan Ramadan tuh apa Bu? Apa target ibadah bulan Ramadan? Yang Al-Baqarah itu loh, yang dari Al-Baqarah itu, yang dari 183 sampai 187.
taat, tatakun, tashkurun. Ya, tashkurun, nanti ada lagi yarsyudun. Nah, la'allahum yarsyudun. Yattakunnya 2 kali. Apa itu yarsyudun? Orang yang rasyid itu bagaimana? Bagaimana penjelasannya? Quran surah Al-Hujurat ayat 7. Apa? Itu benar, tapi ada yang lebih spesifik lagi. Ini materi udah diulang-ulang ini MQ, kalau MQ yang lama nih. Setiap bulan Ramadan kita biasanya bahas itu lagi. Mengkaji Al-Baqarah 183 sampai 187. Bulan Masya Allah tabarakallah, habbaba ilaihimul iman wa zayyinhu fi qulubihim wa karha ilaihim atau ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Itu jadi rasyidun itu ya orang dapat petunjuk, orang yang terbimbing wahyu, orang yang lurus boleh juga. Ya. Jadi orang yang benar itu dia habbaba. Apa itu? Dia cinta sama iman. Wa zayyanahu fi qulubihim. Zayyan itu dihias. Kalau saya melihat Bu, kenapa kok kita suka emas? Ibu suka emas? Suka? Kenapa kok suka emas, permata, rumah itu kok suka? Anak-anak, suami, kenapa suka? Karena dihias sama Allah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatirul muqantarati waz zahaba wal fiddah. Itu kita suka semua, kenapa? Karena memang sama Allah dihias. Itu dihias sehingga bagi kita indah sekali emas itu. 1 gram aja indah. Apalagi 50 gram gitu. Saya udah punya emas 70 gram, 70 kilo. Salah tadi mau bilang 70 kilo, 70 gram. Jadi kalau kita lihat tadi itu karena zuyyina ya, karena dia dihias oleh Allah sehingga dia menjadi berharga di mata kita. Orang rasyid yang berharga sama dia wa zayyanahu fi qulubihim. Yang dihias sama Allah itu iman. Sehingga iman itu yang dilihat berharga sekali gitu. Paham? Nah itu, tapi kalau udah yang kebalikan, tadi sekaligus satu paket wa karha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan dia benci, enggak suka. Harusnya enggak suka semua kekufuran, semua kefasikan, semua maksiat. Nah, tapi kok suka ya sama yang maksiat, kebalikannya gitu loh. Itu berarti hatinya sudah fi qulubihim zaygun. Fi qulubihim zaygun. Nah, di sini Allah bilang orang ayat tadi tuh Ali Imran tadi Ibu. Ayat-ayat Al-Qur'an itu ada yang muhkam. Ada yang tasyabaha atau mutasyabih. Mustabihat. Jadi ada yang mustabihat, ada yang mutasyabih, bukan mutasyabih. Ini yang mustabihat. Mustabihat. Apa itu mustabihat? Mustabihat itu yang kebalikan yang muhkam. Kalau yang muhkam itu kita dengar ya udah kita paham langsung itu. Nah, ya dia udah misalnya gini. Li zakari hazil unsayain, laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Paham nggak? Paham? Udah paham, itu namanya muhkam, gak usah diarti-artiin lagi. Jangan, itu maksudnya kali laki-laki yang nggak kerja kali gitu loh. Ya, atau ya terus kalau perempuannya kerja berarti sama tuh. Nah gitu tuh nggak boleh tuh. Itu kalau udah muhkam. Nah memang nanti ada ayat yang mustabihat. Ayat yang mustabihat ini ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Sebenarnya nggak banyak contohnya. Contohnya misalnya kuru. Orang-orang wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata kuru. Orang yang ditalak itu masa iddahnya 3 kali kuru. Nah, kuru itu kalau secara bahasa Arab, ya haid ya kuru, ya suci ya kuru. Ini tuh kuru yang mana gitu loh. Nah, dia tuh perlu penafsiran, perlu pentakwilan. Paham ya? Nah, kalau ayat yang kayak gini ini nggak boleh kita main enak-enak saja. Mau langsung kita pahami pakai akal, kita harus bertanya kepada yang punya ilmu gitu loh. Di sini dikatakan. Dan kalau ada orang tuh mau menggampang-gampangkan yang gini atau mengatakan ini ayat, misalnya begini, kalau udah jelas, ada orang ayat udah jelas pun kayak tadi yang saya bilang, udah jelas pun masih mau ditakwil-takwilkan. Itu kalau dalam hatinya ada penyakit. Orang yang dalam hatinya ada kecondrongan kepada yang jelek tadi, dia namanya udah ayat masih mau diartikan kepada yang sesuai dengan keinginan dia. Wadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Ayat apa itu? Al-Ahzab itu khimar, ya, khimar kita disuruh panjangkan ala juyubihinna. Yang mana juyubihinna? Ini saya juga bingung sebenarnya masih. Saya nggak berani ngomong sebenarnya. Juyub itu sebenarnya jaib. Jaib itu kantong sebenarnya. Saku kan, tapi memang kemudian diartikan belahan ya, belahan. Dia bisa juga dipusul belahan, jadi ya dada. Ya, jadi yang kalau orang nanti ngartikan, oh enggak juyub itu artinya gini, enggak bisa. Ya, harus diartikan memang sesuai dengan yang memang orang Arab memahaminya seperti apa gitu loh Bu. Ini mungkin kita enggak sampai ke sini ya. Saya sampaikan sedikit itu tadi. Jadi kalau yang sudah jelas terutama sebenarnya enggak boleh takwilkan. Ya. Gitu banyak nih Bu masalah warisan. Oh, laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan, gitu kan? Itu tadi kalau perempuan dia nggak kerja, kalau perempuannya kerja mungkin dia sama mungkin dapatnya. Nah, enak aja gitu loh ya. Mau juga ya kalau kita perempuan. Tapi kan kita nggak mau. Ayo Bu, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak kita lanjutkan. Saya nggak mau kebanyakan, nanti materinya kebanyakan loh, saya nggak mau, nanti lupa semua. Apa artinya zaygun tadi? Condong, ya, condong kepada dosa gitu loh. Jadi dia kayak ada kepingin tuh melakukan dosa tuh kayak ada kepingin. Nah kita kalau nggak minta sama Allah, hati kita tuh akan gitu Bu. Paham ya? Ini masalah hidayah. Ini masalah hidayah. Jadi kita harus betul-betul menyadari betul bahwa masalahnya di sini terkait dengan hidayah ini adalah seriusnya kita minta. Seriusnya kita berdoa pada Allah. Jadi ini doa prioritas Bu. Sama seperti doa ihdinas siratal mustaqim, ya kita juga doa juga nih. Setelah dapat hidayah jangan dicondongkan lagi, dibalikkan lagi kepada kesesatan. Sedikit lagi ya. Wa ma ja'alahullahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum. Nah, ini ada. Hah? Lompat lagi. Oh, lompat lagi. Iya, ini memang kecil sekali nih. Saya nggak bisa besarin ya nih tulisannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Nah ini allafa baina qulubikum. Apa artinya allafa? Maka Allah taklif kulub itu Allah satukan ya Bu ya. Ada ulfah. Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi
ikhwana. Ya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini memang tentang cerita Ansor dan Muhajirin. Tapi ayat Al-Quran itu kalau sababun nuzul itu hanya sebabnya khusus, tapi ibrahnya, apa namanya ibrahnya itu? Hukumnya, masalahnya untuk kita semua. Jadi Allah menceritakan di sini bahwa Allah sudah menyatukan hati antara salah bukan Muhajirin dan Ansor, ya, orang Ansor, antara Aus dan Khazraj, ya, antara Aus dan Khazraj itu bertikai, udah sampai berada di jurang neraka. Tapi kemudian Allah satukan, fa'allafa bainakulum, bisa Allah satukan hati mereka sehingga mereka bisa bersaudara. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini Bu, diawali dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Apa artinya? Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah semuanya. Ibu, kita sama-sama sama Allah, sama-sama nih semua disuruh berpegang teguh kepada tali agama Allah. Tapi kemudian antara kita saling gontok-gontokan, antara kita saling gak suka, antara kita saling mencela. Kira-kira bisa gak berpegang teguh pada tali agama Allah? Gak bisa, Bu. Ya, kita akan tekad melakukan hal yang sama bersama-sama ketika hati kita bersatu dulu. Nah, dan Rasul mengingatkan kepada kita, orang mukmin itu bagaimana orang mukmin? Ya'luf wa yu'laf. Orang mukmin itu dia hatinya ini tersambung gitu loh. Ya, dia bersatu dengan orang lain dan dia menyambungkan antara satu dengan yang lain. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bisa menyambung diri hatinya itu dengan orang lain dan tidak bisa menyambungkan orang lain bersama-sama menyatukan hati. Maksudnya apa di sini, Bu? Maksudnya memang kita harus ingat betul agama kita ini bukan cuman masalah sholat, bukan cuman masalah puasa, ya, bukan cuman masalah ibadah, tapi kita juga masalah yang penting sekali adalah masalah hablum minan nas. Masalah kita disuruh kemudian wa'tasimu, kita bersama-sama, ya, kita bersama-sama untuk masuk ke agama ini, untuk tunduk kepada agama ini, ya. Nah, artinya ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan tuh bersama-sama. Nah, kalau kita bersama-sama punya kewajiban dalam agama ini dan hati kita tidak saling menyatu, pasti nggak bisa. Banyak sekali kan hadis-hadisnya, banyak sekali yang menggambarkan kita sebagai tubuh yang satu, menggambarkan bahwa orang mukmin itu yashuddu ba'duhum ba'dha, dia menguatkan antara satu dengan yang lain. Nah, itulah kemudian keluar hadis, orang mukmin itu ya'lafu wa yu'laf. Jadi orang mukmin itu dia yang hatinya itu yu'laf, itu tersambung, Bu, terikat sama orang, dan dia bisa mengikatkan hati orang lain kepada orang lain. Sampai tadi ya saya belajar lagi, Bu, ya. Itu menjadi tanda iman. Menjadi tanda keimanan kita.
Berarti ketika Rasul mengatakan orang beriman itu ya'lif wa yu'laf. Orang beriman itu hatinya bersambung. Nah kalau kita bicara tadi ukhuwah Bu, la iman bila ukhuwah. Enggak ada keimanan tanpa ada ukhuwah. Artinya ketika keimanan kita ini ada, tapi kita kok sama ini bermasalah, sama ini bermasalah, sama itu enggak suka, sama ini enggak cocok, sama itu enggak nyambung. Itu yang salah siapa Bu? Yang salah itu imannya. Karena Allah mengatakan orang beriman itu ya'lif. Orang beriman tuh hatinya nyambung sama orang. Nah, dan ini sudah kita dengar ya, bagaimana dulu Aus dan Khazraj sudah bisa bersatu. Bagaimana kemudian juga Muhajirin dan Ansor bisa bersatu. Tapi jangan cuma cerita mereka doang. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita udah merekatkan orang belum? Apa jangan-jangan kita malah memutuskan orang? Ya, jangan-jangan gara-gara kita, orang yang tadinya baik-baik, kita ngomong kayak gini, mereka jadi renggang. Aduh, bahaya sekali itu. Orang mukmin itu hatinya terikat dengan orang dan dia bisa merekatkan hati orang dengan yang lain. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang Allah minta sama di kita Bu. Jadi Allah minta bagaimana? Kita bersama-sama. Ya. Jadi Allah bukan cuma minta kita sholat, kita ibadah yang lain. Allah minta kita membuat jemaah. Allah membuat kita memiliki ukhuwah. Allah minta kita supaya hati kita bersatu. Itu yang Allah minta dari kita. Kita minta banyak enggak sama Allah? Banyak sekali mintanya kita sama Allah. Tapi kalau yang Allah minta kita gak lakukan, kira-kira gimana? Harusnya itu kita itu ya maunya itu kita coba Bu, saat kita memang menyampaikan hajat-hajat kita sama Allah, kita terus bertanya, nih maunya Allah udah aku lakukan belum sih gitu. Ya, kalau maunya Allah kayak gitu kita malah gak kayak gitu, terus kita terus saja minta sama Allah. Apa gak malu kita? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah minta hati kita itu bersatu. Kita udah belajar kemarin ya, pas Quran surah An-Nur yang mendengar. Siapa yang ingat 2 ayat tentang mendengar, tentang telinga? Apa perintahnya Allah? Itu yang kedua, yang satunya. Nah, prasangka baik. Laula iz sami'tumuhu zonnal mu'minuna bi anfusihim khairan. Kenapa sih orang mukmin itu kata Allah kalau sedang dengar berita jelek tentang orang kan gitu loh. Ya, kenapa dia enggak punya prasangka baik untuk dirinya? Loh, dengar berita jelek untuk orang kok disuruh berprasangka baik tentang dirinya? Maksudnya kalau kita prasangka baik tentang diri kita, orang lain nggak mungkin. Kalau kita nggak mungkin melakukan yang buruk itu, orang lain juga nggak mungkin. Berarti orang lain lebih baik apa nggak dari kita? Berarti orang lain harus lebih baik di mata kita. Kalau orang lain lebih baik dari kita, terus kita bisa nggak Bu jelek-jelekin orang? Nah diancam dia kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Ya. Jadi ketika orang lain kita beranggapan orang itu lebih baik, insya Allah kita akan mudah itu untuk kemudian tersambung hati kita. Ya, nih ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya mudah-mudahan kita bukan cuman kita. Jadi tanggung jawab kita bukan cuman kita mengeratkan, menghubungkan hati kita dengan orang. Kita juga punya kewajiban untuk menyambungkan, membuat orang lain hatinya bisa tersambung. Itu orang mukmin itu dia ya'luf wa yu'laf. Dia hatinya tersambung dan dia menyambungkan antara hati-hati orang mukmin. Kadang-kadang kita heran juga Bu ya. Dia ada ini misalnya A sama B.
A bilang B itu bagus gitu loh. B juga bilang A itu bagus. Tapi nggak nyambung, ada nggak? Nah, nggak apa, biasa itu Bu. Nah harus ada kita gitu loh. Nah yang menyambungkan. Karena masalahnya itu masalah belum nyambung saja, ya masalah. Nah kita punya kewajiban untuk menyambungkan. Rasanya kalau hati kita sambung gitu ya, nggak ada masalah kayaknya ya. Iya nggak? Cuman ya itu loh, masalahnya kita nganggap orang lain jelek. Masalahnya kita tuh curiga. Masalahnya kita ngejas kadang orang lain. Padahal enggak, yang kita kira itu enggak pasti betul. Nah, jadi kalau semuanya nganggap baik-baik, kita bisa ya mendepankan rasa baik. Itu ulfah, Bu. Jadi Allah mau antara hati kita itu ada ulfah. Itu Bu Ulfah. Bu Ulfah senyum-senyum dari tadi, saya belum nyambung ya. Allah mau kita jadi seperti Bu Ulfah. Allah mau kita ulfah, kita menyambungkan. Gimana Bu Ulfah? Yang namanya sudah ulfah bagaimana? Oke Ibu, cukup sampai di sini dulu. Ya enggak usah banyak-banyak. Ayo kita ulang lagi. Pakai bahasa Qur'annya bisa? Khatamallahu ala qulubihim. Apa artinya? Hati yang tertutup. Lagi. Fi qulubihim maradun. Apa? Terus. Summa qasat qulubukum. Apa itu? Hatinya keras. Terus qulubuhum tadi ya. Terus yang ketiga. Gulf fi qulu wa qalu qulubuna gulf. Orang kafir berkata, hati kami tertutup. Nah, jadi ada hati yang tertutup rapat. Hati-hati Bu, itu kalau kita yang kayak gitu. Selanjutnya, wa usyribu fi qulubihim. Apa itu artinya? Hati yang menyerap kecintaan maksiat. Ya, dia sudah masuk. Rasa cinta itu sudah merasuk ke dalam jiwanya. Selanjutnya, tasyabahat qulubuhum. Apa itu? Hati yang tasabuh dengan orang-orang yang orang kafir, orang yang jelek, orang yang nggak suka. Nauzubillah loh Bu. Jadi mohon maaf ya, kita doakan dapat petunjuk. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang ya di panggung gitu loh, sekarang gitu loh, ya kan? Ya banyak yang tidak baiknya misalnya. Dan termasuk saya rasa ngikutin lagu kan gitu kan? Lagunya didengar terus lagunya dinyanyikan kan? Jadi bukan cuma bicara saja, tapi lagu, apalagi kalau lagu diulang-ulang gitu loh. Nah, dia ngambilnya dari mana? Dia ngambilnya dari situ dan dia mulutnya ngulang-ulang. Nanti hatinya juga disatukan sama Allah, disambungkan gitu loh. Jadi tasyabuh. Dia enak dapat duit banyak. Gitu loh. yang gitu-gitu ya. Kita doakan dapat hidayah. Tapi banyak sudah kan, yang hijrah juga sudah banyak. Kemudian apa lagi? Fi qulubihim zaygun. Tadi ada kata-kata kasabat qulubukum, apa artinya? Apa yang kamu buat dengan sengaja gitu ya. Ya, dengan kesadaran gitu loh. Yang memang kamu dituju dengan hati kamu gitu loh. Jadi yang Allah melihat, Allah nggak lihat yang tampilan luar, tapi Allah melihat apa yang kita tuju, yang kita sengaja dengan hati kita. Terus ada zaygun. Apa zaygun Bu? Condong kepada kesesatan. Dia belok lagi. Ya. Dan kita minta sama Allah supaya hati kita tidak dibelokkan. Dan yang terakhir kita belajar tadi apa? Tentang fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi. Ada hati orang-orang yang Allah satukan, dan itu perintah Bu.
Perintah, kenapa? Iya, karena kita disuruh bersama-sama. Iya, coba kita lihat surat Wal Asri dulu, Bu. Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Jamak, Bu. Jadi sama-sama. Bukan illal ladzina amanu satu orang, ya. Innal insan itu sebenarnya satu. Manusia itu rugi kecuali yang beriman sama-sama maksudnya. Jadi kalau sendirian juga kita enggak bisa. Jadi harus bersama-sama. Wa amilus sholihat juga sama-sama. Wa tawasau. Bisa enggak tawasau kalau sendirian? Enggak bisa. Jadi memang perintah agama ini perintah kita bersama-sama, dan untuk bersama-sama itu kalau hatinya enggak satu enggak bisa. Pasti enggak bisa kita bersama-sama. Mudah-mudahan Allah satukan hati kita. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah khilaf dari saya mohon dimaafkan. Insyaallah kita lanjutkan ya. Pekan depan mau masuk? Pekan depan saya bilang. Hah? Masuk aja ya, karena nanti awal Desember saya nggak bisa. Iya. Jadi kita masuk aja ya pekan depan insyaallah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.